Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Primal Givari, NIM 211095134. Praktikan praktikum uh, mikrocontroller mikroprosesor kelompok 8. Oke, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pendahuluan modul 2, percobaan pertama kondisi ketujuh. Bentuk dari percobaan pertama itu adalah seperti ini, adalah percobaan dengan satu sensor LDR bersamaan dengan LCD. Nah, pada kondisi 7 sendiri itu kita diminta ketika DC-nya bernilai kecil dari 200 dengan dua switch aktif, maka motor akan berputar ke arah kanan dan memunculkan karakter pada kolom 1 LCD. Nah, dan saat ADC-nya bernilai dari lebih dari 600 dan semua switch-nya aktif, motor itu akan berputar ke kiri dan muncul karakter pada kolom 2 LCD. Oke, di sini untuk percobaannya sendiri itu kita menggunakan sensor LDR, driver motor, motor DC, rangkaian pull down, lalu ada dip switch dan juga LCD. Pertama itu ada pada rangkaian pada sensor LDR. Sensor LDR sendiri itu kita menghubungkannya ke Arduino dengan menggunakan voltage divider dengan resistor 10 ohm, dan kita hubungkan menuju pin A0 yang memiliki fungsi ADC. Kenapa kita mengambilnya pada fungsi ADC? Sebab sensor LDR itu merupakan sensor analog, jadi kita butuh pembacaan data analog menjadi digital. Nah, pada Arduino sendiri itu ada yang namanya fungsi ADC yang digunakan pada pin A0 sampai A5. Nah, ADC sendiri itu adalah analog to digital converter yang digunakan untuk membaca sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, biasanya itu pembacaannya itu bernilai seperti ADC dari 0, rentang 0 sampai 1023. Nah, sensor LDR sendiri itu singkatan dari light dependent resistor, yaitu resistansinya bergantung kepada intensitas cahaya yang diterima. Saat cahayanya itu redup maka resistansinya tinggi, dan saat cahayanya terang maka resistansinya makin rendah. Nah, fungsi voltage divider sendiri itu untuk membaca nilai ADC dari si LDR. Nah, untuk menentukan nilai ADC-nya itu kita dapat menggunakan persamaan nilai terukur yang tegangan terukur yang masuk menuju Arduino dibagi dengan tegangan referensi atau 5 volt lalu dikali dengan 1023. Nah, selanjutnya itu ada driver motor. Nah, driver motor L293D ini digunakan untuk mengatur kecepatan motor, dimana kita membutuhkan dimana driver motor sendiri ini bisa menggunakan PWM dan mengaturnya untuk menentukan kecepatan dari motor itu. Nah, pada Arduino sendiri itu kita bakal menghubungkannya dengan dua pin, yaitu in 1 menuju pin 6 dan in 2 menuju pin 5. Lalu ke in 1 itu merupakan fungsi maju dari motor, sedangkan in 2 itu untuk membuat motor itu berputar ke kiri atau ke belakang, back istilahnya, mundur. Nah, sini kita menggunakan motor DC dan bisa lihat berapa kecepatan dari motor tersebut. Nah, selanjutnya itu dalam pengontrolannya kita menggunakan dip switch. Nah, yang dimaksud dari kondisi itu adalah ada switch 1, 2, 3. Sedangkan switch 4 itu berfungsi untuk mengenable motor untuk dapat berjalan atau program rangkaian kita dapat digunakan. Nah, rangkaian pull down sendiri itu berfungsi untuk dip switch itu ketika off itu tidak itu dapat terbaca tegangnya low atau 0 volt oleh Arduino, sebab kalau tidak menggunakan rangkaian pull down itu Arduino akan membacanya sebagai floating. Nah, itu kita tidak tahu kondisi floating itu kayak gimana. Selanjutnya itu ada LCD. Nah, lalu untuk program sendiri itu kita mendeklarasikannya ada switch 1 ini sebagai untuk sensor,
Ini untuk deep switch-nya. Dan 65 merupakan untuk rangkaian dari driver motor. Nah, di sini kita membuatnya sesuai dengan kondisi di mana saat nilai ADC dari LDR itu kecil dari 200, maka pada LCD akan tertulis motor berputar ke kanan. Nah, pada kolom 2. Sedangkan pada digit dan motornya itu akan fungsi yang in satunya itu akan bernilai high dan in 2 nya bernilai low. Nah, begitu juga di saat nilai ADC nya bernilai 600 besar dari 600, motor akan berputar ke kiri, dan yang high di sini adalah fungsi back atau in 2 nya. Nah, di lain kondisi, di luar kondisi itu saat dengan switch-nya aktif, switch 4 nya aktif, maka ADC-nya akan tampil dan tidak ada aksi. Nah, jika pada switch 4 itu tidak kita aktifkan, maka hanya akan memunculkan tulisan electronic instrumentation. Nah, di sini kita jalankan. Nah, di sini terlihat electronic instrumentation sebab switch 4-nya belum kita aktifkan. Nah, saat kita aktifkan, maka akan tampil nilai ADC dari motor dan tertulis tidak ada aksi sebab pada kondisinya motor itu akan berputar ketika di bawah 200 nilai ADC-nya dan switch-nya itu aktif, dua switch aktif, dan 600 saat semua switch-nya aktif, besar dari 600 dan semua switch aktif. Nah, di sini kita bisa melihat nilai-nilai ADC-nya itu saat kita jauhkan dari sensor, maka nilai ADC-nya semakin kecil sesuai dengan persamaan tadi. Nah, di sini kita akan mencoba dari ketika di bawah 200 dengan dua switch aktif. Kita aktifkan switch 3 dan switch 2. Maka akan tertulis tulisan motor berputar ke kanan sesuai dengan kondisi, dan motor itu beneran berputar ke arah kanan. Nah, kita akan coba sampai nilai ADC-nya itu lebih dari 200, maka tidak akan muncul tidak ada aksi. Nah, motor akan mulai melambat. Nah, dan kita akan coba selanjutnya itu ketika ADC-nya lebih dari 600 dan semua switch-nya aktif, maka arah dari motor itu motor akan semakin pelan dan mengganti arahnya menjadi mundur. Nah, bisa kita lihat di sini aliran listrik yang dihasilkan oleh output 1 dan output 2 itu berbalik menuju ke arah, membuat motor berputar ke arah kiri sesuai dengan kondisi yaitu, dan menampilkan pada LCD motor berputar ke arah kiri. Oke, percobaan sesuai dengan kondisi 7 ini berhasil. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.